Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noval Arif dengan NIM 305. Kali ini saya akan membahas makalah kelompok 7 yang berjudul Identitas Diri Sendiri. Definisi identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya. Memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat berisi atribut, fisik, keyakinan, tujuan, harapan, prinsip, dan juga gaya sosial. Faktor pembentukan identitas diri. Pembentukan identitas diri terdapat dua faktor, yaitu eksplorasi, krisis, dan komitmen. Eksplorasi menunjukkan di mana suatu masa di mana seorang individu berusaha menjelajah berbagai pilihan, kemudian menetapkan pada suatu kepastian, sedangkan komitmen merujuk pada suatu usaha dalam membuat keputusan mengenai ideologi atau pekerjaan, serta membuat strategi untuk menganalisakan suatu keputusan. Perkembangan status identitas. Seseorang dikatakan memiliki komitmen bila elemen identitasnya berfungsi mengarahkan tindakan dan selanjutnya tidak membuat perubahan yang berarti terhadap elemen identitasnya tersebut. Identitas jenis kelamin di rumah dan di sekolah. Identitas jenis kelamin merupakan konsep sosial dan psikologi yang menggambarkan bagaimana seseorang memahami, mengekspresikan, dan menghayati sebagai laki-laki, perempuan, atau diantaranya. Identitas hobi di rumah dan di sekolah. Hobi merupakan pembentukan ekspresi diri yang mencerminkan minat, pribadi, dan kreativitas seseorang. Keluarga berperan penting dalam pembentukan dan mendukung hobi anak. Anak yang mendapatkan dukungan dari orang tua akan merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam mengembangkan minatnya. Identitas bahasa di rumah dan di sekolah. Bahasa adalah bagian penting dari identitas seseorang. Di rumah, anak pertama kali belajar berbicara menggunakan bahasa ibu, baik itu bahasa daerah, bahasa nasional, maupun menggunakan kombinasi keduanya. Bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi saran untuk menanamkan nilai budaya dan cara pikir keluarga. Selanjutnya yaitu identitas keluarga dan teman sebaya, suku, bahasa, agama, di rumah dan juga di sekolah, masyarakat. Pengertian identitas diri. Identitas diri adalah ciri khas yang membedakan seseorang, mencakup kepribadian, nilai, keyakinan, dan perilaku. Terbentuknya melalui proses panjang, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat. Menurut Erikson, terhadap pentingnya pembentukan identitas terjadi pada saat remaja. Identitas bersifat menurut surat hal dipengaruhi proses sosial dan budaya. Identitas juga mencakup budaya, agama, suku, dan bahasa sebagai fondasi keunikan dan karakter bangsa. Identitas budaya, suku, dan agama. Identitas budaya adalah nilai, norma, tradisi yang diwariskan antar generasi. Identitas suku adalah asal-usul, adat, bahasa khas, dan setiap kelompok etnis. Identitas bahasa adalah alat komunikasi dan ekspresi budaya, pelestarian bahasa daerah, dan pentingnya untuk jati diri. Identitas agama adalah keyakinan spiritual dan pedoman moral dalam kehidupan. Keempat unsur paling berkaitan dengan memperkuat ikatan sosial. Tantangan dan pelestarian identitas budaya. Era global membawa budaya asing yang mengancam pelestarian budaya lokal. Generasi muda cenderung melupakan bahasa daerah dengan nilai-nilai tradisional. Pelestarian melalui pendidikan, kegiatan, alat, penggunaan bahasa daerah, dan nilai agama. Pembentukan penerapan identitas di lingkungan rumah, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, melaksanakan ajaran agama dan nilai keimanan di rumah, menjaga kebersamaan dan tolong-menolong dalam keluarga, menjaga tata krama dan sopan santun, menerapkan nilai tanggung jawab dan juga disiplin. Pembentukan identitas di sekolah yaitu menghormati guru dan warga dengan sopan santun, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan menghargai bahasa daerah. Menjalin hubungan
tanpa membedakan suku, agama, dan juga ras, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sekolah organisasi, melestarikan budaya sekolah seperti upacara bendera, doa sebelum belajar. Penerapan identitas di lingkungan masyarakat seperti menjaga sopan santun dan menghormati orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya, agama, dan juga suku, melestarikan adat dan juga budaya lokal, mematuhi norma dan peraturan masyarakat, menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu kelompok 9, yaitu menghormati dan menjaga melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian keberagaman budaya adalah perbedaan suku, alat, adat istiadat, dan kesenian. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dan ratusan bahasa daerah. Keberagaman merupakan keyakinan dan identitas bangsa Indonesia. Dikelola lebih baik, keberagaman memperkuat persatuan nasional. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi dasar persatuan bangsa di tengah perbedaan budaya, mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup rukun, menjadi pedoman dan juga keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu sikap menghormati keberagaman budaya, yaitu menghargai alat, tradisi, dan juga kebiasaan daerah lain, menumbuhkan sikap toleransi dan sikap empati sosial, tidak merendahkan budaya serta kepercayaan lain, sikap sopan santun dalam pergaulan langsung maupun di media sosial. Selanjutnya yaitu upaya menjaga dan melestarikan budaya, pendidikan budaya sejak dini di sekolah dan keluarga, melestarikan budaya melalui dokumentasi dan digital, mendukung seniman dalam pelaku budaya lokal, mengikuti dan mempromosikan kegiatan budaya daerah. Tantangan dan solusi, tantangannya yaitu pengaruh budaya asing, minat generasi muda yang turun, komersional budaya. Solusinya itu dengan cara inovasi budaya yang lebih kreatif dan modern, literasi budaya dan digital, peran aktif generasi muda sebagai pelestarian budaya. Selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan di rumah, sekolah sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik. Pengertian lingkungan rumah dan sekolah, yaitu lingkungan rumah adalah tempat pertama anak memperoleh karakter. Lingkungan sekolah adalah tempat formal untuk membentuk sikap, nilai, dan juga perilaku. Keduanya berperan penting dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Karakteristik lingkungan rumah: 1. Adanya kasih sayang dan juga perhatian dari orang tua. 2. Menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, sopan santun. Yang ketiga, keteladanan orang tua dalam bersikap dan bertutur kata. 4. Susun rumah yang nyaman, aman, dan mendukung untuk belajar. Karakteristik sekolah, yaitu hubungan harmonis antara guru dan peserta didik, penerapan aturan dan tata tertib sekolah, budaya sekolah yang menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab, lingkungan budaya yang bersih dan juga tertib. Peran lingkungan dalam pembentukan karakter, yaitu lingkungan menanamkan nilai moral dasar, lingkungan sekolah menguatkan dan mengembangkan karakter, sinergi antara keluarga dan sekolah sangat diperlukan, karakter terbentuk melalui pembinaan sehari-hari. Kelompok 11 yaitu lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama yaitu lingkungan peranan, tempat tinggal, dan juga struktur NKRI. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan merupakan bagian paling dasar dalam struktur negara Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI. Di tingkatan ini, negara hadir paling dekat dengan masyarakat. Segala bentuk kebijakan, aturan, dan juga pelayanan publik pertama dirasakan langsung oleh warga melalui lingkungan tempat tinggal. Definisi, tugas, dan juga fungsi RT. Rukun tetangga atau bisa disebut dengan RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga dalam satu waktu kecil. RT berfungsi sebagai penghubung antar masyarakat dengan pemerintah.
Tugas RT antara lain adalah membantu pelayanan administrasi warga, menjaga keamanan serta ketertiban warga, serta mendorong partisipasi warga dalam kegiatan sosial. RT juga berperan penting dalam membangun dan merasakan kebersamaan warga. Yang ketiga yaitu pembentukan rukun tetangga, yaitu RT. RT dibentuk berdasarkan kesepakatan di lingkungan keluarga, biasanya melalui musyawarah untuk menentukan pengurus RT. Proses ini mencerminkan nilai demokrasi karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Setelah terbentuknya RT, diakui oleh pemerintah, serta seperti RT, RW, ataupun kelurahan. Yang keempat yaitu pembentukan dalam lingkungan tempat tinggal. Dalam lingkungan tempat tinggal, keberagaman bisa terlibat dari perbedaan suku, agama, ras, budaya, pekerjaan, maupun latar belakang ataupun ekonomi sosial. Keberagaman ini merupakan hal yang wajar dan menjadi keyakinan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik. Pentingnya kerjasama dalam menciptakan keharmonisan dan juga ketertiban sosial. Kerjasama antar warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan warga yang aman, nyaman, harmonis. Kendala dalam membangun lingkungan keluarga dalam masyarakat. Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain kurang peduli warga, perbedaan pendapat, kesibukan masing-masing individu, serta berkomitmen yang kurang efektif. Jika tidak dikelola dengan baik, kendala ini bisa menghambat menciptakan keharmonisasian dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten, kota, provinsi sebagai NKRI perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Struktur wilayah di Indonesia itu ada pembagian wilayah administratif dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, fungsi, dan juga peran setiap tingkatan. Desa atau kelurahan itu adalah unit pemerintahan terkecil dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Perannya yaitu pelayan publik, gotong royong, dan juga menjaga kerukunan. Selanjutnya yaitu kecamatan. Kecamatan itu adalah gabungan desa atau kelurahan yang dipimpin oleh camat. Fungsinya koordinasi, solidaritas, dan juga antar desa. Kabupaten atau desa itu otoritas desa, peran pelayanan publik, pembangunan, pengelolaan, dan juga sumber daya. Selanjutnya yaitu provinsi. Provinsi itu dipimpin oleh gubernur, fungsinya penghubung pemerintah, pusat daerah, kebijakan strategis. Perilaku gotong royong yaitu pengertian kerjasama untuk kepentingan bersama, pembentukan fisik, sosial, ekonomi. Dampaknya yaitu solidaritas, persatuan, dan juga tanggung jawab. Implementasi gotong royong yaitu kerja bakti lingkungan, membantu sosial, pembangunan struktur, dan program masyarakat. Tantangan gotong royong yaitu individualisme, kurangnya kesadaran negara muda, kurangnya kesadaran generasi muda, keterbatasan umur, dan juga daya, dan juga perbedaan budaya. Strategis mengalami tantangan yaitu budaya dan sosialisasi, peran pemerintah, pemanfaatan teknologi, dan juga pembangunan kesadaran lintasan budaya.